Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Ini adalah video pembelajaran untuk materi bab Monera ya. Jadi kita semuanya bab Monera pakai video pembelajaran ini. Oke, langsung saja ya ibu. Monera, kenapa sih kita harus mempelajari Monera? Monera adalah makhluk hidup paling kecil atau organisme hidup yang paling kecil di antara organisme hidup yang lainnya. Waktu kita belajar tentang klasifikasi, kita salah satunya adalah ada pembagian 5 kingdom. Sebenarnya pembagian itu banyak ya, ada yang 3 kingdom, 6 kingdom gitu ya. Tapi yang kita ambil adalah yang 5 kingdom. Yaitu yang pertama adalah Monera, ini dari yang paling sederhana ya Nak ya. Adalah Monera, kemudian yang kedua adalah Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Itu dari sederhana ke yang paling kompleks. Kemudian kita lanjut ke Monera. Monera itu terdiri dari organisme yang tidak memiliki membran inti atau yang dikenal sebagai prokariot. Jadi kalau makhluk hidup prokariot berarti contohnya adalah Monera. Nah, Monera ini nanti terbagi menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Jadi udah dibagi lagi gitu ya, Nah ya. Nah, kemudian ini klasifikasinya. Jadi Monera dibagi Archaea dan Eubacteria. Eubacteria dibagi lagi menjadi Bacteria dan Cyanobacteria. Nah, kata bakteria ini pasti nggak asing ya, Nah ya. Nah, apa sih sebenarnya ciri-ciri bakteria? Nah, ciri bakteria di sini yang pertama itu adalah panjangnya itu 0,5 mikro sampai 3 mikro. Dan lebarnya adalah 0,5 mikro. Kemudian dia itu bersifat prokariot, yaitu tidak memiliki membran inti. Kemudian masih sederhana, yaitu masih uniseluler, hidupnya kosmopolitan. Nah, kosmopolitan ini berarti bisa hidup di mana saja. Nah, kemudian yang kelima adalah hidupnya secara soliter atau berkoloni. Soliter itu sendirian. Kemudian ada yang berkoloni atau bersosial ya. Jadi ada yang berkerumun, ada yang sendirian. Kemudian dinding selnya tersusun dari peptidoglikan. Jadi bahan dasarnya si dinding selnya itu dari peptidoglikan. Kemudian dapat membentuk endospora di dalam kista. Endospora itu adalah suatu kayak jaket atau membran yang berfungsi untuk melindungi si bakteri ini dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi ketika dia bisa hidup di mana saja, itu bukan berarti dia hidup ya Nak ya. Tapi bisa aja dia dalam keadaan dorman. Dorman itu berarti kalau kita lihat biji itu belum berkecambah. Nah, itu kayak bakteri. Jadi bakteri itu dorman atau diem saja. Tapi ketika kondisi lingkungannya itu menguntungkan, dia akan hidup kembali. Itu dengan cara membentuk struktur endospora. Kemudian dia sudah memiliki alat gerak yang dikenal sebagai flagel. Nah, ini struktur bakteria ya, Nak ya. Nah, nggak semua bentuknya seperti ini ya. Jadi, ini secara umum atau secara Ibu akan contohkan. Jadi, ada bagian-bagian organelnya. Jadi, dia uniseluler ya, satu sel. Ini kan satu sel aja ya. Jadi, nggak ada banyak gitu. Nah, Ibu akan beberapa kuncinya ya. Di sini dia tuh punya pilih. Ini pilih ya. Jadi, sebagai alat konjugasi pada saat reproduksi nanti lewatnya sini. Kemudian ini adalah flagel, ini sebagai alat gerak ya. Nah, kemudian di sini adalah nukleid. Nukleid ini adalah struktur inti yang tidak memiliki membran inti. Jadi kalau struktur inti nggak punya membran inti namanya nukleid. Kalau yang punya membran inti namanya nukleus. Jadi beda. Kemudian dia punya plasmid. Nah, beda. Kalau ini DNA kromosomal, kalau plasmid itu DNA non kromosomal. Jadi itu saja yang perlu kalian ketahui. Nah, kemudian pembagian bakteri dibedakan berdasarkan letak flagel. Flagel itu ini ya. Jadi berdasarkan letaknya ada atrik. Berarti dia nggak punya flagel sama sekali nih. Kemudian ada monotrik. Berarti kan mono kan satu ya. Nah, berarti ini adalah satu di kanan atau di kiri nantinya. Ada lofotrik di kiri atau di kanan aja, tapi jumlahnya lebih dari satu. Kemudian ada amfitrik lebih dari satu di kanan dan di kiri. Kemudian yang terakhir adalah peritrik. Itu di segala atau di seluruh tubuhnya. Gitu ya, Nah ya. Jadi alat geraknya banyak. Nah, kemudian
kita masuk ke reproduksi. Nah, makhluk hidup dikenal sebagai suatu makhluk hidup karena dia tumbuh dan berkembang, kemudian dia juga dapat melakukan reproduksi sendiri. Beda dengan virus ya, virus itu bereproduksi tapi dengan bantuan inang. Kita cross check reproduksinya. Nah, bakteri itu bisa bereproduksi secara vegetatif atau aseksual. Satunya lagi adalah paraseksual nanti ya. Nah, kalau secara vegetatif itu dengan menggunakan pembelahan biner. Namanya, jadi ini satu individu ya, satu sel induk, kemudian nanti membelah menjadi dua seperti ini. Nah, jadi satu individu menjadi dua, itu namanya pembelahan biner. Dua jadi empat, empat jadi 8 gitu ya. Pokoknya setiap satu jadi dua, itu namanya pembelahan biner. Nah, kemudian secara paraseksual atau dikenal sebagai rekombinasi genetik. Jadi, ini adalah proses pemindahan materi genetik tadi ya, berarti bisa plasmidnya atau nukleidnya tanpa menghasilkan zigot. Jadi, nggak menghasilkan zigot atau nggak menghasilkan suatu anakan ya. Nah, itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah transformasi. Transformasi itu pindah. Apanya yang pindah? Plasmid dari bakteri satu ke bakteri yang lainnya. Nah, plasmidnya ini bisa didapat dari DNA bebas. Jadi, entah dari mana tiba-tiba datang kemudian masuk dalam tubuh bakteri. Itu namanya transformasi. Kemudian ada transduksi. Kalau transduksi, pemindahan dengan bantuan virus. Jadi ada virusnya. Kalau nggak ada virusnya berarti bukan ini ya. Kemudian ada yang terakhir adalah konjugasi. Jadi pemindahan secara langsung melalui jembatan sitoplasma. Nah, ini dengan menggunakan pili yang tadi Ibu sempat tunjukkan. Nah, jadi seperti ini. Nih, yang transformasi. Ini ada DNA bebas, entah dari mana tiba-tiba muncul kemudian masuk. Ini namanya transformasi. Transduksi, cirinya ada bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Kemudian ada konjugasi. Konjugasi enggaknya ada jembatan sitoplasma yang terbentuk dari kedua pili ya, dari pili, penyatuan dua pili membentuk yang namanya jembatan sitoplasma. Kemudian dari sini materi genetiknya pindah ke sini. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis bakteri. Apa sih? Nah, jenis-jenis bakteri nanti dibedakan menjadi beberapa ya. Yang pertama, ini berdasarkan bentuknya. Jadi kalau bentuknya itu ada bermacam-macam, nak. Jadi nggak cuma bentuknya seperti ini aja ya. Jadi ada yang batangnya ada dua, ada yang batangnya banyak. Nah, pertama adalah bentuknya batang atau basil. Jadi berdasarkan bentuknya yang pertama adalah bentuknya batang atau basil. Kalau sendirian namanya monobasil. Kalau dua, diplobasil. Kalau lebih dari dua dan berjejer namanya streptobasil. Jadi kayak streples, isi streples itu kan berjejer ya. Jadi ingat aja itu dia berjejer. Cuman basilnya itu batang, berarti yang berjejer adalah batangnya. Banyak batang ya. Kemudian ada bentuk bulat atau kokus. Nah, nanti ada bulat, monokokus kalau satu aja ya. Kemudian kalau dua namanya diplococcus. Kemudian kalau tiga namanya staphylococcus. Kalau tiga, sorry ya, Nak ya. Jadi kalau bentuknya seperti anggur, itu namanya staphylococcus. Kayak anggur ya. Kemudian kalau yang berjejer kayak kereta, ini namanya adalah streptococcus. Jadi strep itu memang berjejer ya. Kemudian sarcina itu ada 8. Jadi kayak 4 tapi 3 dimensi ya. Di belakang juga ada. Kalau tetra itu berarti jumlahnya cuma 4 membentuk kotak seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi bisa enggak nih kalau ada kata kokus berarti bentuknya adalah bulat. Gitu. Ini kan strepto. Oh, berarti bentuknya seperti ini nih, gitu kan strepto. Ingat ya, kokus itu adalah bulat. Kemudian ada yang bentuknya seperti spiral. Nah, seperti ini. Namanya spirilium atau spiral. Jadi ada yang bentuknya seperti spiral, kemudian ada bentuknya seperti koma. Ada yang spiralnya cukup banyak ya lekukannya atau spiroseta. Ini contohnya spirilium minor, ini bentuknya seperti ini. Vibriokoma bentuknya koma. Kemudian spiroseta adalah treponema pallidum. Nah, selain bentuknya, ada yang berdasarkan kebutuhan oksigen. Jadi ada aerob. Aerob itu dari kata aerobik yang berarti butuh oksigen. Jadi ada bakteri yang butuh oksigen, ada bakteri yang tidak butuh oksigen untuk hidupnya ya.
Jadi kalau misalnya bakteri yang butuh oksigen, contohnya adalah bakteri nitrit, itu adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Bakteri nitrat itu adalah Nitrobacter, kemudian ada yang penyebab penyakit TBC, Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada yang anaerob. Anaerob berarti dia tidak butuh oksigen. Nah, anaerob nanti ada dua, ada yang obligat sama fakultatif. Nah, kalau obligat berarti dia benar-benar harus hidup tanpa oksigen. Jadi kalau ada oksigen sedikit, dia nggak bisa hidup. Contohnya adalah penyebab tetanus, Clostridium tetani. Kemudian kalau fakultatif, dia sebenarnya dapat hidup dengan baik dalam kondisi tidak ada oksigen, tapi bisa hidup. Kalau ada oksigen juga dia masih bisa hidup, meskipun tidak begitu baik. Ingat ya, aerob itu butuh oksigen. Karena ada an, berarti dia tidak butuh oksigen. Kemudian berdasarkan cara hidupnya. Ada yang autotrof, ingat autotrof, ingat tumbuhan ya Nak ya. Ada yang heterotrof, biasanya ingat hewan. Kalau autotrof itu bisa membuat makanan sendiri. Kalau heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri. Contohnya kalau autotrof itu ada fotoautotrof, berarti dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya. Kalau kemo berarti dapat membuat makanan dengan bantuan sumber energi dari zat kimia. Kalau heterotrof ini kan tidak bisa membuat makanan sendiri ya, berarti harus bersifat kalau nggak saprofit ya parasit. Kalau saprofit berarti saprofit, jadi dia memanfaatkan organisme yang sudah mati. Kalau parasit itu, kalau saprofit itu inangnya mati Nak. Misalnya ada pohon jatuh, kemudian nanti ada bakteri yang hidup di situ, berarti dia bersifat saprofit. Contoh misalnya ada manusia yang meninggal, kemudian nanti ada bakteri yang tumbuh di situ, berarti bakterinya adalah bakteri saprofit. Tapi kalau parasit itu inangnya hidup. Contoh misalnya tiba-tiba ada bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Contohnya nanti kalau misalnya ada yang terkena penyakit tipes, itu kan penyebabnya adalah bakteri ya. Berarti dia bersifat parasit. Inangnya hidup. Nah, kemudian berdasarkan ketebalan peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini adalah penyusun dari dinding sel bakteri. Nah, nanti ada dua ya, Nak ya. Yang pertama, bakteri gram positif, yang kedua adalah bakteri gram negatif. Nah, ingat aja kalau positif itu kan nilainya bagus ya, berarti nilainya besar. Otomatis peptidoglikannya itu tebal. Nah, karena nilainya positif, nggak mungkin kan di rapat warnanya merah. Jadi, warnanya ungu atau biru. Nanti pewarnaannya jadi seperti ini. Nah, biasanya kalau bakteri gram positif, itu pewarnaannya menggunakan pewarnaan kristal violet. Jadi, makanya warnanya jadi ungu. Tapi kalau dikasih pewarna yang merah, dia tidak bisa menyerap. Ingat ya, gram positif, peptidoglikannya tebal, kemudian warnanya ungu. Ketika diwarnain oleh pewarnaan gram berupa kristal violet. Nah, kalau gram negatif, coba nilainya negatif, nilainya pasti sedikit. Makanya peptidoglikannya tipis. Kemudian biasanya kalau di rapot itu warnanya merah. Ingat aja itu ya, Naya. Jadi seperti ini. Nah, pewarnaannya apa, Bu? Nah, kalau misalnya ini kan pewarnaannya tadi kristal violet ya kalau positif. Kalau negatif itu pewarnanya pakai safranin. Nah, kita masuk ke fungsinya. Apa kira-kira bakteri itu merugikan semua atau ada yang positif sih, ada yang menguntungkan? Nah, bakteri itu juga bisa menguntungkan, Nak. Jadi nggak semuanya merugikan, sama seperti virus ya. Jadi kalau yang menguntungkan, ini yang merugikan ya. Jadi ada yang penyebab penyakit di hewan, ini contoh-contohnya. Kemudian ada penyebab penyakit di tumbuhan, apalagi di manusia yang cukup. Aduh, ini Ibu kebalik ya, ini yang manusia, sorry, ini yang manusia, yang tifus, kolera, kencing nanah itu manusia. Kemudian yang ini ada anggrek pisang itu adalah tumbuhan. Jadi maaf ya Ibu, ini yang kebalik. Oke ya, ini dimaafin ya, ini kebalik ya. Nah, kemudian yang menguntungkan sebagai pembusuk sisa makanan, contohnya E. coli. E. coli itu amat sangat bermanfaat dalam tubuh kita, Nak. Tapi jumlahnya itu harus terkontrol. Kalau nggak terkontrol bisa menyebabkan diare, gitu ya. Tapi berperan dalam sistem pencernaan. Kemudian ada penghasil antibiotik. Nah, antibiotik itu nggak cuma dihasilkan oleh jamur,
penisilin, tapi bisa dihasilkan oleh bakteri. Contohnya ada Streptomyces grisin sama Bacillus trevis. Kemudian ada penghasil asam. Ada Lactobacillus casei, biasa dimanfaatkan untuk keju, industri keju ya, pembuatan keju. Ada Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan yogurt. Jadi yogurt itu pakai bakteri ya, ya. Kemudian agen pengikat nitrogen. Nah, ini ada Rhizobium radicola sama Nitrosococcus. Jadi ini adalah dua bakteri yang biasanya dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan itu kan butuh nitrogen ya. Kebetulan tumbuhan itu tidak bisa mengikat nitrogen secara langsung. Berarti dia butuh perantara. Salah satunya adalah bakteri. Kemudian ada penghasil biogas. Ini yang dimanfaatkan untuk biogas ya. Kemudian pembuatan nata de coco. Nah, nata de coco yang biasa kita makan itu proses pembuatannya dibantu oleh Acetobacterium silynum. Nah, kita masuk ke yang kedua. Tadi kan Eubacteria itu dibagi dua ya. Ada bakteria sama cyanobacteria. Nah, kita masuk ke cyanobacteria. Nah, cyanobacteria ciri-cirinya apa? Dia tuh sama-sama prokariot. Jadi kalau semua prokariot itu ciri umum dari Monera ya. Kemudian kalau cyanobacteria ini dikenal sebagai cyanophyta atau alga hijau biru. Jadi dia alga hijau biru. Nah, kemudian habitatnya di perairan, tanah, dan batu dapat berfotosintesis karena ini adalah berupa alga ya. Dinding selnya berbeda, kalau tadi bakteria dari peptidoglikan, cyanobacteria dari selulosa, kemudian tidak memiliki alat gerak, tapi dia menghasilkan lendir untuk menggelincir ya. Kemudian hidupnya soliter atau berkoloni gitu ya. Kemudian ada yang dapat mengikat nitrogen, kemudian ada yang hidup bersimbiosis, ada yang menghasilkan toksin saat blooming alga seperti Microcystis. Jadi kalau kalian pernah lihat pantai yang berwarna merah itu akibat kalau nggak merah ya hijau itu blooming, jadi ledakan jumlah alga yang sangat banyak. Nah, biasanya itu alga hijau biru ini ya, ini biasanya kalau membuat pantai berwarna hijau gitu, tapi ini akibat ledakan ya, jadi jumlah alganya itu terlalu banyak. Mungkin beberapa predatornya atau predator yang makan cyanobacteria itu dibunuh oleh manusia atau diambil ya. Kemudian akibatnya reproduksi alga ini meningkat, jadi terjadi ledakan. Jumlah yang sangat banyak membuat warna pantai menjadi berubah. Nah, ini bentuknya, strukturnya seperti ini. Kemudian struktur selnya ya. Jadi ada yang isinya nih, ada membran sel. Membran sel itu pelipatan membran sel ke arah dalam membuat lamela fotosintetik. Kemudian ada sitoplasma, itu cairannya. Ribosom itu tempat sintesis protein. Ribosom itu yang titik-titik biasanya. Kemudian ada vakuola gas. Ini ya, untuk mengapung dekat permukaan air. Nah, kemudian kita masuk ke reproduksinya nih. Ada yang pembelahan biner. Tadi ya sama ya. Jadi 1 jadi 2 gitu. Kalau fragmentasi itu sel yang mati akan membagi filamen yang menjadi patogen disebut hormogonium. Terlepas pada akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi kalau misalnya ini lepas nih, tek, nanti jadi individu baru, berarti itu fragmentasi. Kemudian spora merupakan sel vegetatif yang dibentuk pada kondisi kurang menguntungkan. Ini ya, endosporanya ya. Ada heterokista, merupakan sel yang lebih tebal. Jadi ini heterosista yang tidak memiliki inti. Jadi di dalamnya itu tidak memiliki inti dan fungsinya untuk mengikat nitrogen. Nah, ketika ini berpisah, nanti dia menjadi individu baru. Itu reproduksi dari cyanobacteria. Kemudian bentuk-bentuknya seperti apa sih cyanobacteria? Ada yang uniseluler atau tunggal ya. Ada yang berkoloni, ada yang filamen. Filamen itu berarti lembaran. Ini contoh-contohnya. Kita masuk ke case yang terakhir, yaitu Archaebacteria. Terakhir ya. Archaebacteria kuncinya ini ya. Archaebacteria itu biasa hidup di tempat ekstrim. Contoh misalnya sulfur, kemudian bawah laut, kemudian di air laut yang asin banget, kemudian di kutub, gitu-gitu ya, suhu tinggi.
atau di magma ya. Tuh ya, biasanya di sulfur. Archaebacteria dibedakan dari eubacteria karena dia itu tidak memiliki peptidoglikan. Jadi dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Nah, biasanya hidup di kondisi yang ekstrim. Contoh, penghasil metana, kadar garam yang tinggi, suhu tinggi gitu ya. Ini ada halofil, termoasidofil, termopanas, asid itu asam ya. Halofil itu garam, low. Sudah selesai. Terima kasih. Kemudian nanti langsung komen aja ya di bawah. Di bawah nanti langsung komen kalau misalnya ada yang kurang mengerti atau gimana, nanti mungkin bisa kalian tanyakan langsung, nanti insya Allah Ibu jawab. Kemudian kalau udah selesai melihat, nanti tulis ya di komentarnya, alhamdulillah sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Oke, terima kasih ya nak ya.